Daniel pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saya ajak ibu-ibu untuk kita bacakan firman Tuhan ini secara responsoria. Saya bacakan ayat-ayat yang ganjil, ibu-ibu bacakan ayat-ayat yang genap. Daniel pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Nanti di ayat yang ke-9 kita bacakan bersama-sama. Jikalau ibu bisa temukan Daniel pasal 1 ayat 1 sampai ayat 9, silakan ibu katakan amin. Amin. Judul dari firman Tuhan ini adalah di istana Babel. Ayat yang pertama, beginilah firman Tuhan. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa yang kastim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsazar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel bertetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Ayat 9 kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Ya, terima kasih Ibu untuk kerjasamanya. Dari firman Tuhan yang saya bagikan untuk Ibu pada kesempatan ibadah ini, saya beri tema yaitu pilihan Daniel mendatangkan berkat. Saya ulangi, pilihan Daniel mendatangkan berkat. Ibu-ibu yang kasih oleh Tuhan Yesus, dalam hidup kita ada kalanya kita menghadapi keadaan yang tidak kita pilih, yang tidak kita inginkan, keadaan yang tidak nyaman, bahkan di luar kendali kita, atau menghadapi tekanan untuk mengikuti hal-hal duniawi. Melalui firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Daniel pasal 1 ayat 1 sampai ayat 9 ini, ibu-ibu dan saya diingatkan bahwa Allah tetap memegang kendali, bahkan ketika keadaan tampak tidak sesuai dengan harapan kita. Daniel memilih untuk tetap setia kepada Tuhan dengan cara berpegang pada firman Tuhan dan taat melakukan perintah Tuhan ketika Daniel berada di wilayah Babel yang tidak mengenal Tuhan pada waktu itu. Kalau kita menyimak kitab Daniel ini, ibu-ibu, Daniel menceritakan tentang dirinya bersama dengan
semua saudara-saudaranya yang diangkut ke negeri pembuangan, negeri Babel, yang dipimpin oleh raja yang bernama Nebukadnezar. Negeri Babel yang dipimpin oleh Nebukadnezar itu bukanlah bangsa yang percaya kepada Allah, tetapi bangsa yang menyembah berhala, bangsa yang menyembah dewa. Sekalipun atas izin Tuhan, Daniel dan semua orang Israel Yehuda diangkut ke negeri pembuangan, kita melihat iman Daniel dituliskan dalam firman Tuhan. Dia tetap beriman kepada Allah yang benar, Allah Israel, dan dia tidak mau dipengaruhi oleh keadaan di negeri asing yang bukan tempat kelahirannya, yang tidak mengenal Tuhan itu, yang tidak percaya Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, karena Daniel memilih untuk tetap beriman kepada Tuhan yang benar, kepada Allah Israel, dan setia melakukan perintah Tuhan, maka Daniel beroleh kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana Babel pada waktu itu. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam keadaan apapun yang sedang kita alami pada saat ini, marilah kita meneladani Daniel untuk hidup setia menuruti firman Tuhan. Hiduplah benar di mata Tuhan, sekalipun di tengah-tengah orang-orang yang tidak sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Kita berada di tengah-tengah dunia yang begitu jahat. Kita berada di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang sebenarnya ada yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, tetapi ada juga yang main-main dengan Tuhan. Bahkan ada yang belum percaya kepada Tuhan. Namun di tengah keadaan yang demikian, maukah ibu memilih untuk meneladani Daniel yang hidup sesuai firman Tuhan? Daniel memilih untuk hidup sesuai firman Tuhan, sekalipun dia di tengah-tengah bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan. Kita bersyukur untuk firman Tuhan ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang memberitahukan kami tentang keteladanan iman karakter seorang Daniel yang tetap konsisten, tetap setia, percaya kepadamu, dan hidup menurut firman-Mu, sekalipun dia di tengah-tengah bangsa yang tidak percaya kepadamu ya Tuhan. Tuhan Yesus, jadikanlah kami Daniel di zaman sekarang ini yang punya prinsip yang benar untuk sungguh-sungguh dan serius menjalani kehidupan sebagai orang yang beriman kepadamu ya Tuhan, dengan hidup sesuai dengan firman-Mu. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya, amin. Kepada WL saya persilakan.